Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Selamat pagi teman-teman. Ini kita sebagai pakar perubahan yang ada di dunia pendidikan, khususnya SMA Negeri 2 Luba lain. Maka kita guru-guru diharapkan untuk menjadi sumber untuk memberdayakan budaya positif dan arah sekolah. Jadi sebelum kita biasakan budaya positif yang ada di sekolah, kita biasanya kepada siswa-siswa. Maka sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang kebiasaan budaya positif yang perlu kita kembangkan di sekolah kita. Jadi materi ini pertama yang perlu kita tahu bersama-sama makna budaya positif di sekolah. Apa itu makna budaya positif? Apa contoh saja penerapan budaya positif? Harus bagus. Jadi contoh penerapan budaya positif yang ada di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi bapak semua, ini bukan hanya sekedar tugas yang kita harus kerjakan, tetapi sebagai modal untuk tahun depan ada 3M, implementasi kurikulum merdeka, dan semuanya mengacu kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maka kita perlu kembangkan budaya positif yang ada di sekolah. Yaitu pertama kita harus mulai dengan kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada banyak, tapi di sini saya ambil 5, tentu semua anak terlai dengan pakatnya masing-masing. Jadi begini bapak semua, nanti di kurikulum merdeka belajar kita tidak harus memaksa anak-anak untuk tahu atau menguasai semua mata pelajaran atau semua yang perlu mata pelajaran yang kita ajarkan, tetapi kita harus ingin dan mendidik mereka, mengarahkan mereka sesuai dengan bakat dan minat anak-anak masing-masing. Jadi nanti untuk lebih jelasnya, implementasi kurikulum merdeka lebih jelasnya, nanti ketika kita SMA Negeri 2 sudah memakai kurikulum merdeka belajar, baru kita tahu apa yang harus kita berbuat lebih lanjut. Dan yang perlu kita bimbing lebih mendalam itu adalah budi pekerti anak-anak. Tugas guru menumbuh bakat tersebut agar anak-anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi kuncinya adalah bagaimana supaya anak-anak itu bisa terhadap mata pelajaran yang kita anut. Pertama kita bimbing mereka dan kita usahakan kalau bisa mereka tidak ada dalam tekanan. Supaya kita tahu bahwa bakat dan minat mereka itu seperti apa.
Misalnya si A kadang-kadang dinilai mata contoh nilai bahasa Inggris atau mata pelajaran ini bahasa Inggris tidak punya kemampuan berarti, tetapi bisa saja di fisika atau matematika dia punya kemampuan di bidang itu. Itulah yang perlu kita bimbing terus sesuai dengan bakat dan minat, karena kita tahu bahwa bakat dan minat itu adalah bawaan anak-anak yang lain. Jadi kita Bapak Ibu yang juga kita diibaratkan seperti kita bertani, dan anak-anak itu adalah biji atau benih yang perlu kita kenal. Jadi dapat nama semua Bapak Ibu semua, kalau menurut filosofi atau paradigma Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak itu dia berdasarkan dua kodrat, itu kodrat taman dan kodrat alam. Kodrat taman itu berkaitan dengan waktu, dan kodrat alam itu berkaitan dengan lingkungan. Dan pada intinya apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah semua pendidikan itu atau pembelajaran itu bersifat pada anak. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mungkin ada yang perlu saya bagi di sini. Ya, kita pakai slide tapi dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai satu kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, kita menciptakan murid yang merdeka. Jadi merdeka dalam hal ini juga berarti dia bersikap, tapi seperti yang saya jelaskan tadi, syarat utamanya adalah harus, yang pertama harus ada disiplin dan keinginan yang kuat. Disiplin dan keinginan yang kuat yang dimaksud adalah disiplin dari diri sendiri. Dalam hal ini yang pertama harus memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Pertama kita harus mulai dari motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa. Budaya positif ini perlu kita harus sesuai kepada anak-anak. Keyakinan atau kesepakatan yang perlu kita bangun bersama anak-anak jelas dari kita paling begini yang tak tadi keren. Dia diri juga ada keren. Hah? Keren. Bikin keluar. Keren.
Jadi terutama Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu wali kelas, nanti kita membangun satu keyakinan kelas yang perlu kita sepakati bersama-sama untuk membangun beragam spirit yang harus kita kembangkan di sekolah, tapi juga di kelas kita. Misalnya begini, ada satu cerita dari Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati. Sekarang ini menghadapi Bapak Ibu wali kelas dan kita semua ini ada budaya positif yang perlu kita kembangkan di sekolah. Ini keyakinan kelas yang kita sudah kesepakati antara saya dan kelas 12 IPA mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu wali kelas, nanti bikin surat keyakinan kelas yang disepakati oleh wali kelas dan anak-anak semua dan wali. Jadi seperti itu. Sebagai contoh, misalnya ada siswa yang terlambat, kita hukumannya adalah push up. Itu adalah hukuman, tapi belum tentu itu konsekuensi, karena dia belum masuk dalam sebuah kesepakatan yang dibangun sama-sama. Konsekuensi itu adalah hukuman, betul, tapi itu sudah disepakati, yang hasilnya menghasilkan sebuah konsekuensi. Jadi hukuman kadang-kadang menyakitkan. Contoh di sini, Ibu Ani adalah guru SD kelas 5 Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak datang dan mengeluhkan Agus dan seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, ya kita yang guru ini, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti yang dialami oleh Ibu Ani, karena ada anak-anak yang sering lapor kepada Ibu Ani bahwa Agus ini sering meminta bekal makan siang yang dibawa oleh anak-anak secara paksa. Apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan Ibu Agus melakukan ini? Mungkin saya minta satu guru punya pendapat, atau kita tulis dalam buku ini, atau masing-masing punya pendapat seperti apa, coba kita tulis dalam satu kertas, tuangkan dalam satu kertas, dan kira-kira pendapat kita seperti apa, nanti baru kita saksikan dari saksi. Saya baca ulang ya. Ibu Ani, di tengah kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Ibu Ani adalah guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dengan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita atau Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan kita lakukan? Dan menurut kita kira-kira alasan apa yang harus kita lakukan?
Bisa ingat kita? Kami di Pahawal. Kami di Pahawal. Coba tulis dulu. Kita video kemarin. Dalam konteks jadi silakan ini silakan kerja dan saya lanjut ini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, sudah kah? Soalnya gairah-gairah lambat kan. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi ada beberapa yang di sini sudah pas. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu seperti yang salah satu teman punya, mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Jadi apabila jawaban Agus ini karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan atau orang tuanya tidak menyediakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya, tapi itu kebutuhan bertahan hidup adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih. Betul kan? Karena kalau dia lapar, karena bekalnya tidak ada, maka kebutuhan yang paling mendasar itu adalah karena dia ingin bertahan hidup. Tapi kalau dia mencari perhatian, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Dan apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan atau disediakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Dan apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Oleh karena itu, Bapak Mama, Bapak Ibu guru semua, kalau kita menghadapi situasi seperti ini, kadang-kadang saya tidak tahu Bapak Ibu guru seperti apa, tapi kadang-kadang kalau saya kadang-kadang bisa langsung nempel, itu saya tanpa mengetahui alasan yang mendasar pada diri Agus dan sampai dia lapar, ya kan? Tentu saja apa yang diharapkan oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini semua termasuk dalam menyelesaikan persoalan dengan siswa, kita juga punya guru. Pertama, kita harus
pertama cenderung menggunakan hati. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita harus mencari tahu kondisi dan latar belakang anak yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita sebagai guru, kita harus memposisikan diri dalam posisi 5 kontrol. Di sini ada 5 kontrol guru. Kalau siswa dalam persoalan, kita harus posisikan diri dalam 5 kontrol guru. Pertama, apakah kita sebagai penghukum? Kita harus membuat siswa merasa bersalah. Pemantau atau manajer? Ini tentunya kembali kepada diri kita masing-masing. Kira-kira selama kurang lebih, kalau saya 13 tahun lamanya saya sudah menjadi guru, apakah ketika siswa dalam masalah, apakah kita lebih cenderung sebagai penghukum, membuat siswa merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Kembali kepada kita masing-masing. Jadi kalau sebagai penghukum lebih cenderung kita menghadap siswa, membentak-bentak siswa. Kalau sebagai membuat merasa bersalah, kadang-kadang minta menceramah siswa, kita menceramah siswa dan kita berbicara dengan dia sampai betul-betul dia merasa bersalah atas tindakan, kesalahan atas kekeliruan yang dilakukan. Sebagai teman atau membuatkan alasan dan menyelesaikannya dan menganggap siswa itu bukan hanya sebagai sasaran untuk kita didik atau kita bimbing, tetapi kadang-kadang juga kita harus menganggap siswa itu adalah teman. Pemantau, artinya bisa kalau sebagai pemantau kita tahu dia hanya pantau saja. Kalau ada siswa bersalah, dia pantau saja. Sebagai manajer, dari kira-kira kita ada dalam posisi kontrol yang mana. Tapi yang diharapkan adalah kita lebih cenderung berada pada posisi kontrol, membuat siswa merasa bersalah, menganggap siswa sebagai teman, dan kalau bisa juga sebagai manajer, tapi yang cenderung itu adalah kedua dan ketiga. Sebagai penghukum juga tidak apa-apa sebenarnya, tapi sejatinya kita pakai guru ini bukan tujuan untuk menyakiti siswa. Kalau kita habis menghukum dia, kita harus merangkul dia kembali supaya dia jangan merasa bahwa dia disakiti. Kadang-kadang kita harus sampai habis kita biarkan. Kita hargai kita biarkan. Ada juga hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada mereka, kita rangkul kembali mereka, dan kita membuat mereka merasa bersalah. Jadi 5 posisi kontrol ini diharapkan bukan
tidak pakai yang ini, tapi memang diharapkan ini semua yang kita pakai ini, tapi misalnya kita hukum mereka, kita harus omong-omong dengan dong, ngomong dengan mereka, berbicara dengan mereka, supaya betul-betul mereka merasa bersalah atas kesalahan itu, dan setelah itu kita anggap mereka itu adalah sahabat kita rangkul dia, kita bujuk-bujuk dia, dan kita pantau kira-kira selanjutnya dia berubah atau tidak. Itu yang diharapkan oleh pengajar filosofi pengajar Bayangkara, yaitu 5 posisi kontrol yang harus diambil oleh kita Bapak Ibu. Jadi ada 9 ciri restitusi. Restitusi itu artinya restitusinya membuat kita untuk merubah diri atau satu kesepakatan yang kita ambil sama-sama dengan kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi yang perlu kita pelajari di sini adalah ciri-ciri, 9 ciri-ciri restitusi. Ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan cara yang paling baik untuk memperbaiki diri adalah jangan beritahu ke dia, jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Ya, kita jangan mencari titik kesalahan, tapi solusi untuk memperbaiki kesalahan. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, dan seperti yang saya bilang tadi, merangkul kembali murid yang bersalah supaya dia merasa bahwa tidak seperti itu. Ada sedikit restitusi. Selamat pagi semua. Baik, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada budaya-budaya positif yang perlu kita sepakati bersama dan kita simpulkan sama-sama, dan itu akan menjadi satu budaya positif yang harus kita tingkatkan dan kita laksanakan tiap hari. Jadi sebelum kita mendapat satu kesimpulan, ini ada kertas di sini, kertas kosong ini yang saya ingin bagikan kepada kita semua, dan tulislah apa yang harus, budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah ini, khususnya di kelas ini ya. Jadi tulis masing-masing satu kertas, nanti saya bagikan di sini masing-masing satu kertas. Jadi tulis apa yang harus kita kembangkan di sekolah ini, khususnya budaya positif yang perlu kita bangun di sekolah ini. Ini ada kertas kosong ya, saya ingin bagi kepada kita semua.
Siapa lagi? Dari semua yang tak ada pakai. Yes. Dari kalau kita sudah membukukan tanda tangan berarti sah. Ini yang menjadi keyakinan kelas 12 IPA mata pelajaran bahasa Inggris SMA Negeri 2 Magelang. Jadi ini bukan hanya Pak saya yang sepakat, tapi kita semua ya. Kita pakai. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.